Terima kasih banyak Habib Rifki, banyak sekali tadi menyampaikan tentang hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana sepatutnya kita harus selalu membasahi lisan-lisan kita dengan membaca sholawat, dengan tidak lupa melihat bagaimana kisah tadi Jenderal Sudirman, satu-satu jenderal yang pangkatnya sampai bintang 5. Yang lain nggak ada tuh, cuma beliau aja satu-satunya yang sampai bintang 5. Ternyata amalannya tadi kita lihat sendiri, nggak pernah lepas wudhu, selalu sholat di awal waktu. Yang ketiga, selama dia sedang berada di medan peperangan tidak berhenti menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, benar tadi apa yang beliau sampaikan, memang di Ambon luar biasa. Pengalaman saya juga waktu di sono, pengalaman yang sangat berharga. Waktu itu pernah benar-benar yang tadi beliau bilang, tadi ngomong-ngomong mendingan motor diculik daripada kita ditusuk-tusuk ya. Motor gak ada yang nyulik, gak ada yang curi, tapi mainnya bunuh-bunuhan ini ya, main tiba-tiba main tusuk, main, wallah serem bener itu. Wallah, jadi waktu itu lagi di kafe, kita dakwahnya di kafe, yang bawa acaranya itu Kristen, apa namanya, komedi apa, stand up comedian, dia dari Ambon. Yang hadir juga begitu, Kristen, Muslim, ya, saya, Habib, ada pendeta, ada pastor. Yang lucu ada pertanyaan, kita lagi ngomongin persatuan, persaudaraan, tiba-tiba ada yang angkat tangan nih mau nanya. Coba minta pendapatnya nih dari para Habib, dari pendeta, dari pastor. Bagaimana nih kalau saya nikah dengan yang berbeda agama? Waduh, dari tadi kita bahas persatuan nih. Ya kan? Anak dikasih nih. Wah, Anda bilang pasti Habib Rifki jauh lebih paham deh nih kan. Lah, Habib Rifki dulu. Anda bilang, akhirnya beliau duluan yang jawab. Alhamdulillahnya jawaban Habib Rifki, kemudian saya, itu sama jawabannya pendeta dan pastor. Bahwa memang dalam ranah kehidupan sosial kita saling bersaudara, tapi bahwa pernikahan itu adalah satu ikatan yang telah disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, disatukan dengan nama Allah, dengan nama Tuhan gitu ya. Nah, maka sesuatu yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh sampai terpisah. Maka dari itu, untuk menghindari terpisahnya kedua pasangan, sebaiknya, kata pendeta waktu itu juga bilang, untuk menghindari pernikahan berbeda agama, karena nanti ada kemungkinan, ada potensi untuk terjadi konflik antara dua pasangan atau antara dua keluarga yang berbeda agama. Jadi Masya Allah, dan beliau sekarang lagi bangun pondok pesantren, bagus tuh pondok pesantren, posisinya di samping pantai. Jadi tuh pesantren keluar pasir tuh, habis pasir laut dah, nikmat banget. Saya ke sono, saya berenang itu waktu di foto udah kayak di kolam berenang, airnya bersih jernih, udah kayak di kolam berenang, bukan di laut kita. Masya Allah, tabaraka, indah banget. Ambon itu daerah, bukan Ambon Habib, di mana? Di Maluku Tengah itu. Jadi kita dari provinsi Maluku pindah provinsi itu Habib ya? Pindah ke kabupaten di satu daratan. Kita lewat pakai mobil waktu itu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, hadirin, jadi saya tidak akan membuka kitab sebagaimana biasanya, karena tadi udah banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Kita ucapin terima kasih banyak. Tadi Habib Rifki menyampaikan tentang banyak hal yang sebenarnya bisa kita ambil sebagai pelajaran, kita bawa pulang. Tadi misalnya tentang sholawat, beliau bilang itu orang bukan cuma lunas utangnya, tapi bawa 4.000 dirham, utang 500, mau dipenjara, berkah sholawat
Tiba-tiba tuh utang lunas dan bahkan dia pulang bawa duit 4.000 dirham. Dulu Anda pernah sampaikan di tempat ini mungkin beberapa tahun yang lalu tentang apakah boleh seseorang sholawat untuk urusan-urusan seperti itu. Ya, waktu itu sebelumnya ada ceramah dari Al-Muhtaram wal Mukarram dari Buya siapa Jun? Buya Razi Hashim. Itu beliau alim, beliau Masya Allah, dan beliau menyampaikan memang bahwa sebaiknya, ya, idealnya seseorang itu sholawat karena tulus cinta kepada Nabi Muhammad. Itu benar dan tidak salah sama sekali. Itu makam yang begitu tinggi. Tapi Nabi sendiri menjanjikan kepada kita umatnya, ayo kalian sholawat, nanti kalian bakal dapat jalan keluar dari masalah kalian. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kalau kalian sholat, idzan yurfa hammuk wa yughfar dzambuk. Itu Nabi sendiri yang ngomong. Beliau sendiri menjanjikan urusan kalian selesai kalau kalian sholawat kepada aku. Jadi memang namanya manusia nih, kita punya urusan, punya masalah, punya hal yang jadi beban dalam kehidupan kita. Nah, cara meringankan beban itu, cara mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, itu dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Beliau kekasih Allah, beliau adalah kecintaannya Allah. Sehingga kalau kita terus menyampaikan sholawat, bukan Nabi yang kemudian jadi faedah dapat untung, enggak, kita yang dapat untung, kita yang dapat faedah, kita yang dapat. Makanya beliau tadi bilang, kalau kamu mau sholawat, bahkan misalnya nih kata Nabi, kamu doa nih habis tiap sholat doanya nggak minta, ya Allah saya mau, saya ingin, saya pengen, enggak. Dari awal cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Itu doang tuh sampai terakhir doa, berhenti. Kalau itu yang kamu lakukan, kata Nabi, kamu tidak pernah berdoa untuk dirimu tapi selalu bersolawat kepadaku. Nabi bilang, idzan yurfa hammuk wa yughfar dzambuk. Urusan beres semua, dosa habis semuanya, nikmat banget. Ya, dan apalagi misalnya, ya, misalnya yusallillahu ashran ala abdin yusalli ala Muhammad wa yusalli mi'ah ala abdin yusalli ala Muhammad, yusalli alf ala abdin yusalli mi'ah ala Muhammad. Kemudian apalagi misalnya, idza dhaqat bikal ahwalu yawman, kalau kita lagi sempit, fala tansa salata ala Muhammad, jangan lupa baca salawat. Kalau lagi sempit, lagi banyak urusan, lagi berat, ini jangan lupa. Anda pernah cerita banyak di sini bagaimana orang Damaskus dulu, para masyayikh kita, guru-guru saya di Syria menceritakan tentang kisah orang Damaskus yang kehilangan barang-barangnya di Madinah Al-Munawwarah. Keingetan gurunya bilang, kalau ada masalah ingat sholawat, ada masalah ingat sholawat, jangan pusing, jangan merenung, jangan nulis status WA, jangan update story, bukan, sholawat kalau ada masalah. Dia ingat, oh iya, yaudah, duduk di Masjid Nabawi. Belum lama juga saya lagi ke Masjid Nabawi, lihat ada satu orang nyamperin, Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam. Habib, saya ini belum lama dengar ceramah antum tentang betapa dengan sholawat kita akan dapat jalan keluar. Oh Masya Allah, dari tadi nih saya ini udah ribuan baca sholawat. Doain Habib ya biar ini. Oh, kelihatannya berat banget. Rupanya saya pulang, itu hari saya mau pulang emang ke Indonesia. Saya pulang, dia chat, dia bilang alhamdulillah, subhanallah, berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan jalan keluar. Begitu. Jadi doa yang banyak. Doa tuh bagus. Habib pernah lihat gak tuh orang di Mekah tuh yang doa gimana? Fulus. Itu di Ka'bah. Habib juga sering bimbing umrah juga. Biasa berangkat sama Ustaz Abdul Samad dan yang lain-lain. Fulus. Boleh gak doa begitu? Boleh aja. Kita husnudzon, dia mengharap banyak fulus, mungkin pengen bantu Palestina, bener gak? Husnudzon. Oh subhanallah, ada video keluar, dia beneran fulus sekarang, beneran banyak duit dia. Jadi minta kita doa apa aja. Biasanya orang Betawi doanya kalau udah rugi dah.
Ya Allah, kemarin ngawinin amplopnya sedikit banget. Habis begitu baru doa. Doanya laporan rugi. Kalau Jenderal Sudirman kan keren doanya, pengen bela negara. Ini doanya kalau apa? Habis hajatan rugi, wah doa. Oh, gantiin ngapa ya Allah? Ini jauh banget ruginya, kagak ketutup. Doa yang banyak. Doa itu bagus sekali. Doa diantara dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya mau bahas sedikit tadi tentang qasidah. Saya tanya Habib mau request qasidah apa? Beliau bilang natawassal bil hubabah. Akhirnya tadi dibacain sama Taufik. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumas sahabah fa'asa da'wah mujabah. Dengan tawasul kepada Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, dengan Rasulullah, ya kan gitu urutannya. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah, ini Sayyidah Fatimah, wan nabi thumma as-sahabah, para sahabat Nabi baik muhajirin ansar, ya, fa'asa da'wah mujabah. Dengan mereka ya Allah kabulkan doa-doa kita, terima ijabah harapan-harapan kita. Itu Sayyidatuna Khadijah tadi di situ disebutin inna fil jannati qasran. Sesungguhnya di surga ada qasr. Ma ma'na al-qasr? Istana. Dan bahkan itu dikabarkan oleh malaikat Jibril waktu Sayyidatuna Khadijah mau wafat. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada istrimu Khadijah bahwa Allah udah siapin di surganya istana yang tidak kalah mewah dan tidak kalah megahnya dengan istana para nabi dan rasul. Oh, kalau bicara Sayyidah Khadijah lain. Lain, udah dah jangan disama-samain, beda. Ini makanya dipilih sama Allah untuk jadi pendamping Rasulullah di masa-masa awal. Dari Rasulullah umur 25 sampai kira-kira Rasulullah umur 52. Kira-kira 51 52. Itu ditemani oleh Siti Khadijah. Itu masa berat banget. Habis itu Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian ada istri-istri beliau yang lain. Tapi di masa ini kalau di Madinah udah agak aman, tenang begitu. Tapi di masa yang sangat sulit ini yang nemenin adalah satu, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Dapat anjabat minhul banina, dari Rasulullah Siti Khadijah dapat anak-anak. Bayangin, ada 6 dapat anak. Rasulullah punya anak 6 dari Sayyidah Khadijah, 2 laki, Qasim, Abdullah, 4 perempuan, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Luar biasa. Sayyidah Khadijah azim. Bahkan waktu Nabi dari Madinah sampai ke Mekah, orang tawarin, ya Rasulullah tinggal di rumah saya nih enak, dekat Masjidil Haram. Jangan di rumah saya aja Rasulullah, lebih gede. Begini. Nabi bilang enggak. Saya bukan pengen lagi cari tempat tidur, saya pengen cari tempat tinggal, dan tempat tinggal saya hanya satu, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Tolong bangunin saya kemah di sebelah makamnya Khadijah. Itu rumah, tempat tinggal, tempat yang nyaman. Ya, itulah tempat saya merasakan keringanan dari beratnya beban yang saya rasakan dalam perjuangan dakwah ini. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu tabaraka ta'ala anha wa ardaha wa 'alaiha min rabbiha salamullahi wa azka salatullah wa azka salam. Baik, itu aja. Itu Sayyidatuna Khadijah kalau ketemu Rasulullah enggak pernah mandang begini, selalu nunduk. Marhaba ya Rasulullah, marhaba. Naam ya Rasulullah, naam. Enggak berani angkat mukanya, enggak berani. Kalau Nabi jauh baru beliau angkat wajahnya, pandangin wajah Nabi. Indah wajah Rasulullah, diliatin begitu. Makanya Sayyidah Khadijah bilang apa? Inna yauman lam takun aini li'ainika nadhirah lam akun ahsabuhu min ayyami umri. Kalau ada hari-hariku wahai Nabi, yang mana di hari-hari itu mataku tidak bisa memandangmu, maka hari-hari itu aku tidak anggap bagian dari umurku. Ya, ini bukan dijadiin status WhatsApp nih, jangan. Ya, jangan, ini ungkapan cinta Sayyidah Khadijah yang tulus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.